Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan ini saya Wahyudi Aji ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Koneksi pada antar materi ini saya menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, yaitu intinya berpihak kepada murid. Dalam mempelajari modul 1.1 adalah mengenali filosofi dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana saya belajar tentang filosofi pendidikan dan pengajaran, bahwa pendidikan haruslah bersifat menuntun, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang selanjutnya adalah peristiwa masih momen yang paling penting dan mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Sedangkan dalam modul 1.2 saya menyadari dan mempelajari betapa pentingnya nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif yang harus selalu diimplementasikan dalam kegiatan belajar dan mengajar selama menjadi guru penggerak. Lalu, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang telah saya pelajari dan saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dapat menjadi pedoman bagi guru dalam mendidik peserta didik dengan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar para siswa kita menjadi manusia yang merdeka. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang guru perlu menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif dalam kegiatan belajar dan mengajar selama menjadi guru penggerak. Lalu perasaan. Perasaan sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, pada mulanya saya merasa seperti guru pada umumnya yang mempunyai banyak kekurangan dan kemampuan yang minim sekali. Dikarenakan saya belum banyak menerapkan filosofi pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran sebagai seorang calon guru penggerak. Lalu setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya menjadi lebih bersemangat untuk menuntun para peserta didik dalam belajar agar mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, dengan mengedepankan nilai dan peran seorang guru penggerak yang reflektif, mandiri, kolaboratif, dan selalu berinovasi. Saya bangga bisa menjadi bagian dari transformasi pendidikan dengan mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga saya dapat menjalankan tugas saya menjadi seorang guru penggerak lebih baik di kedepannya. Lalu, refleksi yang selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelumnya saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi. Murid hanya duduk diam. Lalu jarang merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah saya kerjakan. Dan dalam pembelajaran, murid dituntut hanya diam dan duduk dan memperhatikan guru yang menjadi pusat pembelajaran. Lalu guru hanya mengedepankan penilaian ranah kognitif
hanya mengejar target KKM agar pembelajaran tuntas dilaksanakan. Lalu masih dalam pembelajaran reflektif, setelah dalam pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, sebagai seorang guru penggerak, saya harus lebih memahami konsep-konsep pembelajaran dan harus dapat menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang memerdekakan murid, berpihak pada murid, bersifat menuntun bukan menuntut, dan bisa menjadi suri tauladan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Sebagai calon guru penggerak juga harus memenuhi nilai-nilai reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Lalu penerapan ke depannya, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid, yaitu membuat kesepakatan kelas, memperhatikan minat dan bakat siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, lalu menjadikan pembelajaran yang menyenangkan baik di kelas maupun di luar kelas. Lalu penerapan selanjutnya adalah reflektif. Selalu melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran, meminta umpan balik cara pembelajaran yang baik dari rekan sejawat dan murid. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah mengembangkan diri mengikuti pelatihan, baik webinar, yang online maupun yang berbayar. Lalu berperan aktif dalam kegiatan KKG yang diadakan di tingkat kecamatan ataupun tingkat gugus. Lalu penerapan ke depan selanjutnya adalah kolaboratif. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengembangkan kompetensi yang sudah ada dan yang akan ditingkatkan, lalu membuat administrasi guru kelas bersama dengan teman segugus ataupun rekan sejawat. Penerapan kedepannya adalah inovatif. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah inovatif, yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis informasi teknologi, baik itu handphone, tablet, ataupun laptop yang akan digunakan dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya ada melakukan pembelajaran dengan media Canva dan membuat alat peraga pendidikan dari Canva, baik dari guru ataupun dari siswa, agar mereka dapat melakukannya. Itulah rencana penerapan pengembangan diri yang akan saya lakukan ke depan mulai dari sekarang. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.